Dini hari tadi, langit di atas Mediterania Timur tidak hanya gelap, tapi juga syarat dendam. Iran, negara yang selama ini dikenal dengan retorika tajam dan parade militer tahunan, akhirnya menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bisa berpidato. Sekitar pukul 3 waktu Israel, serangkaian rudal generasi baru buatan Teheran meluncur tanpa suara sirine, tanpa peringatan, hanya suara mendesing di langit, lalu cahaya menyilaukan seperti kilat neraka. Pangkalan laut utama Israel yang biasanya sibuk dengan lalu lintas kapal perang dan rutinitas latihan kini berubah menjadi pameran puing dan fragmen sejarah. Dalam tempo kurang dari setengah jam, rudal yang dijuluki hantu saleh oleh militer Iran menghujani barak, dermaga, hanggar, dan kapal induk dengan presisi yang nyaris tidak bisa dijelaskan oleh logika pertahanan konvensional. Sensor biometrik canggih, kemampuan mendeteksi detak jantung dari bawah tanah, serta AI penyaring target membuat serangan ini seperti digerakkan oleh perasaan pribadi, bukan sekadar strategi militer. Tidak ada kesempatan untuk berlindung, tidak ada waktu untuk mengenakan helm. Banyak prajurit ditemukan dalam kondisi tidur, tak sempat bermimpi buruk karena kematian datang lebih cepat daripada mimpi itu sendiri. Seorang analis militer Arab bahkan berujar, biasanya kita nyapu pangkalan laut pakai pel, tapi Iran nyapunya pakai rudal. Dan kayaknya rudalnya bukan cuma punya GPS, tapi juga punya dendam pribadi. Komentar yang awalnya terdengar lucu, berubah jadi sunyi saat rekaman drone memperlihatkan tubuh-tubuh berserakan di antara puing kapal. Beberapa bahkan masih menggenggam selimut. Tidak ada suara guntur. Tidak ada ledakan membahana seperti film perang Hollywood. Justru sunyi yang menghantui. Para saksi mata yang selamat menyebut bahwa awalnya terasa seperti gempa kecil. Lalu tiba-tiba dermaga meledak dan api menyambar dari segala arah. Api yang menyelimuti, bukan membakar, tapi memusnahkan. Beberapa tentara yang terluka kini dirawat di rumah sakit militer dengan luka bakar serius dan trauma mendalam. Salah satu dari mereka, seorang marinir berusia 22 tahun, hanya bisa menatap kosong ke langit-langit rumah sakit dan berbisik, "Ini bukan pertempuran. Ini Tuhan lagi ngetes fitur autokill." Laporan medis menunjukkan puluhan prajurit mengalami PTSD akut hanya dalam satu malam. Bukan hanya karena mereka kehilangan rekan, tapi karena mereka sadar bahwa tak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan. Rudal yang menyerang tidak memberi ruang untuk heroisme. Tidak ada duel senjata, tidak ada pertarungan. Hanya akurasi, hanya kehancuran, dan hanya tubuh-tubuh tak bernyawa. Iron Dome, sistem pertahanan udara kebanggaan Israel yang menelan miliaran dolar, tidak mampu mencegat satupun rudal yang datang. Seorang insinyur Iran menyindir, "Kami tidak melawan Iron Dome. Kami melewati Iron Dome." Ibaratnya Israel baru buka payung. Kita sudah selesai hujan dan ganti baju. Kalimat itu menyebar seperti virus di media sosial, disambut gelak tawa di timur, dan keheningan yang ganjil di barat. Sampai 12 jam setelah serangan, pemerintah Israel hanya memberi pernyataan dingin. Situasi sedang dievaluasi. Namun di balik layar, panik sudah melanda. Ribuan keluarga kini dalam duka. Upaya pemakaman massal mulai disiapkan dengan alat berat. Komandan logistik Israel hanya bisa berkata lirih, "Kalau rudal Iran menyapu hidup mereka dalam satu malam, biarlah kami menyapu tulangnya dalam seminggu." Beberapa tentara yang selamat menulis puisi di media sosial. Sementara lainnya hanya memposting emoji api dan foto seragam yang gosong. Sebuah ironi yang getir. Netizen menyebut mereka bukan lagi angkatan laut, tapi angkatan almarhum. Masyarakat mulai menggugat. Untuk apa semua anggaran pertahanan jika satu serangan bisa membuat pangkalan jadi krematorium terbuka? Seorang warga di media sosial menulis tajam, "Miliaran dolar buat Iron Dome, tapi jebol kayak bungkus gorengan." Biasanya, korban perang dicatat di Tugu Pahlawan. Tapi kali ini, Tugu tak cukup. Mungkin dermaga harus diukir dengan nama-nama. Seorang warga Lebanon menulis, "Biasanya serangan seperti ini dibalas dalam 2 jam. Tapi mungkin kali ini mereka butuh waktu buat cetak 1000 batu nisan dulu." Sementara itu, Iran merayakan diam-diam. Beberapa negara Arab dilaporkan mengirim parsel dan ucapan selamat ke Kementerian Pertahanan Iran.